Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan salah satu mata kuliah, tugas mata kuliah dari pengantar teknik industri, dan kali ini berhubungan dengan eh, BOK atau Book of Knowledge yang sudah distandarisasi oleh Institute Industrial System Engineering. Nah, dari kelompok kami sendiri, mohon maaf sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri adalah Fatih Maulana, dan anggota kelompok lain seperti Bima Lukman Yusuf, terus ada Dwi Septiani, dan Sabrina Iza Melani. Thanks. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama work design dan measurement. Work design atau rancangan kerja adalah suatu pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Jadi rancangannya itu merupakan suatu yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Rancangannya biasanya itu berbentuk tulisan, sehingga bisa dijadikan rujukan, serta dimengerti dan disepakati oleh manajemen dan juga pekerja. Tujuannya biasanya untuk mengatur agar efisiensi dan juga efektivitas dan memberi kepuasan dan kesejahteraan bagi pekerja. Yang kedua, saya akan menjelaskan measurement. Measurement dalam teknik industri sendiri adalah proses mengatur dan menilai berbagai aspek sistem kerja seperti waktu, biaya, kualitas, dan kinerja dengan menggunakan alat atau metode tertentu untuk memperoleh data yang akurat sebagai dasar dalam menganalisis efisiensi dan menentukan standar kerja serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja. Tujuan dari work design dan measurement yaitu untuk menciptakan standar lingkungan kerja yang memaksimalkan efisiensi dan kepuasan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dengan menetapkan standar waktu yang realistis untuk pelaksanaan tugas. Area ini menggunakan teknik pengukuran kerja seperti waktu, belajar, dan studi gerak untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak perlu, mengurangi waktu yang menganggur, dan menetapkan standar waktu yang akurat dan dapat bertahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Work design dan measurement ini juga membantu manajemen dalam pembuatan keputusan yang lebih baik terkait desain pekerjaan dan penggunaan sumber daya sehingga meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi industri. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa elemen work measurement. Yang pertama ada siklus waktu. Siklus waktu sendiri adalah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus penuh dari tugas tersebut. Yang kedua yaitu waktu yang teramati. Waktu teramati ini adalah waktu aktual yang diukur saat seorang pekerja menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga ada faktor rating kerja. Faktor rating kerja adalah penilaian subjektif yang diberikan oleh analis terhadap kinerja pekerja yang diamati untuk menyesuaikan waktu yang diukur dengan tingkat kinerja, yaitu normal atau rata-rata. Faktor ini juga digunakan untuk menormalkan waktu yang diamati. Yang keempat ada waktu normal. Waktu normal dihitung dengan mengalihkan waktu teramati rata-rata dengan faktor rating kinerja. Waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan seorang pekerja untuk menyelesaikan tugas tanpa kelonggaran. Yang kelima ada allowance atau kelonggaran. Kelonggaran adalah waktu yang ditambahkan ke waktu normal untuk memperhitungkan berbagai penundaan yang tidak dapat dihindari oleh pekerja. Yang terakhir ada faktor standar waktu. Standar waktu dihitung dengan menambahkan kelonggaran ke waktu normal. Waktu standar ini yang kemudian digunakan untuk perancangan produksi, penjadwalan, dan juga pengukuran kinerja.
Selanjutnya yaitu ergonomik dan human factor. Jadi untuk ergonomik sendiri yaitu disiplin ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan kerja fisik mereka. Dan fokus utamanya adalah untuk merancang peralatan, ruang kerja, dan juga tugas agar sesuai dengan kemampuan dan batasan fisik manusia. Jadi ergonomi sendiri yaitu disiplin ilmu untuk memastikan bahwa cara terbaik itu tidak melukai pekerja atau manusia yang bekerja di dalam industri itu sendiri. Yang kedua yaitu human factor. Human factor adalah istilah yang sering merujuk pada aspek yang berkaitan dengan proses kognitif, sosial, dan juga organisasi. Disiplin ini berfokus pada pemahaman bagaimana orang bekerja, baik secara mental maupun fisik, untuk merancang lingkungan dan sistem yang mendukung kinerja manusia. Next. Untuk tujuan ergonomik dan human factor, yaitu untuk mengoptimalkan interaksi antara manusia dengan elemen sistem lainnya, seperti peralatan, teknologi, dan juga lingkungan, demi meningkatkan kesejahteraan manusia, meningkatkan keamanan, dan mengurangi risiko cedera, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menciptakan kenyamanan, mengurangi kesalahan manusia, dan juga mengelola alur kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, baik, di sini ada beberapa elemen utama ergonomik dan human factor. Elemen yang pertama adalah manusia atau human. Meliputi kemampuan fisik, kognitif, dan psikologis manusia dalam melakukan pekerjaan, termasuk ukuran tubuh, kekuatan otot, persepsi, reaksi, serta keterbatasan manusia. Elemen kedua yaitu pengaturan tugas. Pengaturan tugas sendiri yaitu penyesuaian tugas kerja dengan kapasitas fisik dan mental pekerja, termasuk perencanaan tugas rotasi dan jadwal istirahat untuk mencegah kelelahan dan stres. Elemen ketiga yaitu perancangan alat dan peralatan. Alat yang ergonomis harus mudah digunakan, mengurangi getaran, gangguan, dan meminimalkan ketegangan fisik saat digunakan untuk memastikan desain alat sesuai kemampuan dan kenyamanan manusia. Elemen keempat yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri meliputi faktor fisik seperti pencahayaan, suhu, suara, ventilasi yang harus diatur agar sesuai dan mendukung kenyamanan serta kesehatan pekerja. Faktor kelima yaitu organisasi atau sistem. Struktur kerja, kebijakan, jadwal, komunikasi, dan budaya organisasi yang mempengaruhi cara manusia bekerja dan berinteraksi. Elemen terakhir yaitu interaksi manusia dan mesin, yaitu cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem otomatis komputer secara langsung, efektif, dan aman. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan apa saja 2 BOK yang sudah dijelaskan, yaitu salah satunya Work Design and Measurements, lalu ada Ergonomics and Human Factors. Nah, di sini kita sudah menemukan studi kasus dan kita sudah berdiskusi hasil dari studi kasus ini gimana. Jadi kita akan membaca bagaimana studi kasus ini. Yaitu pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Aswin dan Reski Adin, pada tahun 2024, kondisi kerja pengrajin batik di Kelurahan Ulu Gedong masih belum memenuhi prinsip dasar ergonomi dan keselamatan kerja. Aktivitas membatik dilakukan secara manual dengan posisi duduk bersila di lantai selama 8 hingga 11 jam setiap hari. Para pengrajin menggunakan cangking sebagai alat utama untuk menorehkan lilin panas pada kain dengan gerakan berulang tanpa disertai variasi postur atau waktu istirahat yang teratur. Kondisi kerja ini diperburuk oleh lingkungan yang kurang mendukung, seperti pencahayaan yang tidak memadai, ventilasi yang terbatas, serta ketiadaan standar operasional prosedur atau SOP dalam proses kerjanya. Akibatnya, para pengrajin mengalami berbagai keluhan fisik seperti nyeri punggung, kesemutan pada jari, serta pegel pada lutut dan pinggang. Nah, hubungannya dari studi kasus ini dengan 2 BOK yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, pertama kita bisa melihat dari sisi ergonomisnya. Kita melihat dari sisi ergonomisnya di sini seperti para pengrajin batik ini duduk bersila di lantai selama 8 hingga 11 jam setiap hari. Lalu mereka menggunakan
canting sebagai alat utama untuk mengeringkan lilin panas pada kain, tapi gerakannya berulang tanpa disertai variasi postur. Nah, ini sebenarnya dari sisi ergonomisnya itu akan membuat sebuah penyakit, atau bukan penyakit, tapi keluhan mungkin pada bagian yang sakit, dan itu sangat tidak efektif untuk kedepannya dalam proses pengerjaan atau pembuatan batik yang dilakukan oleh pengrajin batik itu sendiri. Nah, hal ini menyebabkan dari sisi work design atau measurement-nya ini membuat mereka sangat tidak efektif atau efisien dalam mengatur uh, proses pengerjaan batik tersebut. Hal inilah yang membuat hubungan dari work design dan measurement serta ergonomics dan human factors ini sangat amat berhubungan dengan studi kasus yang kita jelaskan, dan hasilnya ya bisa dilihat bahwa setiap proses yang dilakukan oleh para pengrajin batik ini sangat tidak efektif dan tidak efisien dalam pengerjaan batik di kemudian hari selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari studi kasus ini. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 1 yang sudah menjelaskan 2 BOK dari Work Design and Measurement dan Ergonomics dan Human Factors. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.